Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini tanggal 12 Agustus, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada beberapa saham yang sepanjang seminggu terakhir diborong asing ya teman-teman. Untuk yang pertama tentang IHSG, hari ini IHSG mengalami koreksi 0,43% dengan area low di kisaran 7.113. Closingnya masih di area 7.129. Jadi artinya masih ada area gap ya teman-teman yang masih harus ditutup. Gapnya cukup besar karena harus menutup sampai ke area 7.086. Artinya berada di area di bawah dari 7.100. Jadi kalau misalnya besok beberapa hari ke depan IHSG mengalami koreksi, itu artinya sangat wajar karena ada gap yang ditinggal pada saat mengalami kenaikan. Dan jangan lupa bahwa di bawah juga sebenarnya ada gap. Ini gap yang terbentuk di tanggal 19 Juli ke tanggal 20 Juli. Jadi harus tetap diingat bahwa gap-gap yang ditinggalkan ada kemungkinan tertutup. Secara garis besar IHSG masih akan mengalami kenaikan karena berhasil nge-breakout pola inverted head and shoulders dengan target ke 7.500-an. Jadi sepanjang bisa bertahan di atas area support atau mengalami koreksi-koreksi yang wajar, maka view IHSG harusnya masih bagus ya teman-teman untuk beberapa waktu ke depan. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke menu foreign dan kita akan lihat sepanjang seminggu asing belanja apa di IHSG. Untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah BBCA. Asing belanja 1,5T sepanjang minggu ini. Kita akan lihat chart dari saham BBCA. Kalau kita lihat hari ini BBCA mengalami koreksi 0,31%, masih berusaha untuk menutup gap di area 8.075 ataupun akan melanjutkan kenaikan menuju ke area resisten di kisaran 8.275. Kalau kita pantau dari volume yang ada di sini bisa kita lihat ya teman-teman dengan jelas bahwa volumenya hijau terus dari tanggal 1 Agustus, berarti udah kurang lebih 2 minggu. Secara volume sangat bagus, volumenya terus mengalami kenaikan, asing juga belanja terus. Kalau misalnya BBCA mengalami kenaikan ke 8.275, kemudian koreksi kembali ke area kisaran 7.650 sampai 7.600. Ada potensi BBCA akan membentuk inverted head and shoulders. Tapi ini masih jadi gambaran kasar aja. Karena yang pertama tentu BBCA harus bisa menyelesaikan area resisten di 8275, kemudian mengalami koreksi. Kita nggak bisa pernah memprediksi, tapi kalau ngelihat pola ada kemungkinan terjadinya ini, atau bahkan ternyata rounding bottom dan langsung breakout juga bisa. Silahkan perhatikan area support 1 di kisaran 7650 sampai 7000, ataupun kalau yang mau buy on breakout pastikan BBCA closing di atas 8275. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Telkom yang dibeli asing sebanyak 1T sepanjang minggu ini. Kita akan cek chart dari saham Telkom. Saham Telkom hari ini ditutup mengalami penurunan 0,44% dengan area support di kisaran 4630 sampai 4540. Pada hari atau tanggal 9 Agustus ke tanggal 10 Agustus ada gap down di mana low-nya di 4630 dan area high tertinggi saat ini adalah 4610. Jadi ada sedikit gap. Jadi ada kemungkinan tertutup, bahkan Telkom bisa melanjutkan kenaikan ke area resisten di kisaran
4.840. Bisa kita lihat asing belanja terus di saham Telkom dengan volume yang besar ya teman-teman. Koreksinya tipis-tipis, jadi silakan diperhatikan area support 4630, 4540, atau kalau ternyata jebol ada potensi menguji area support yang ada di bawah di kisaran 4390 sampai 4340. Secara tren kenaikan dari saham Telkom ini sangat kuat ya teman-teman, bahkan belum sampai area golden ratio Fibonacci, di area support 2 udah berhasil rebound kembali, dan kalau bisa breakout 4700 ada potensi menguji area high di 4850. Jadi silakan diperhatikan untuk teman-teman area support dan resisten dari saham Telkom. Saham ketiga yang akan kita analisa hari ini adalah saham Bank Mandiri yang dibeli asing 690 miliar sepanjang 1 minggu ini. Kita akan cek chart dari saham Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri, hari ini closingnya mengalami penurunan 0,59%. Berada di area resisten dengan 2 kali rejection di area 8425 ya teman-teman. Area support terdekat, area angka psikologis di kisaran 8.300 dulu. Kalau ternyata 8.300 saya gagal menahan, ada potensi menguji area 8.000 lagi. Dan untuk target terdekat dari cup and handle-nya ada potensi menguji area 8.850. Dan resisten berikutnya di area 9.075. Dan kalau misalnya sideways di area resisten gini, silakan teman-teman perhatikan. Kalau volume sideways-nya semakin kecil dan nggak bisa bikin area low yang lebih rendah dari 8425, ada potensi melanjutkan kenaikan. Tapi kalau ternyata bikin area low yang baru dengan volume yang besar, ada potensi Bank Mandiri akan kembali ke area support dulu ya teman-teman. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah saham ASI yang dibeli asing sebanyak 369 miliar sepanjang minggu ini. Kita akan cek chart dari saham ASI. Saham ASI hari ini ditutup doji di area resisten dengan presentasinya tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Area support terdekat di area 6.700 sampai area 6.575. Pada saat kemarin atau di tanggal 11 Juli, saham ASI sempat gap up, tapi kemudian hari ini berhasil ditutup. Dan area high di 2 hari terakhir tuh di area 7.000, berarti 7.000 sebagai angka psikologis dan juga area resisten. Jadi kalau koreksi, silakan teman-teman perhatikan area koreksinya di area support 1 di kisaran 6.700, 6.575. Kalau kita ukur pakai Fibonacci juga, area support yang ada ini bertepatan dengan area golden ratio. Jadi kalau sampai 6.500-an, area yang cukup baik ya teman-teman untuk kita buy on weakness. Atau kalau ternyata menuju ke area Fibonacci 61,8 di kisaran 6.275, maka itu juga kesempatan yang baik untuk kita bisa buy on weakness saham ASI. Kalau yang mau buy on breakout, silahkan tunggu ASI konfirmasi breakout di atas 7.000. Jadi kita bisa gunakan 7.000 sebagai area support yang baru dari saham ASI. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham BBNI yang dibeli asing 252 miliar sepanjang minggu ini. Kita akan cek chart dari saham BBNI. BBNI hari ini ditutup hijau walaupun tidak mengalami kenaikan secara presentase. Ada potensi menutup gap di area 8.700-an ya teman-teman. High kemarin itu udah menyentuh area 8.600, artinya tinggal 100 poin lagi.
untuk kemudian bisa ditutup di kisaran gap 8.700. Kita bisa gunakan area resisten yang sekarang sudah di breakout, yaitu di 8.450 sampai pada area 8.350 sebagai area support baru dari saham Bank BNI. Dan kalau ternyata area 8450 sampai 8350 gagal menahan penurunan dari Bank BNI, ada potensi Bank BNI menguji lagi area support psikologis di area 8.000 ya teman-teman. Dan secara tren udah kembali uptrend lagi untuk Bank BNI. Kita bisa lihat, kita hubungkan dua garis dan ya udah benar-benar uptrend dan siap untuk melanjutkan kenaikannya. Resisten terdekat di area gap 8.700 ataupun resisten keduanya bisa gunakan area high yang ada di sini di kisaran 9.000-an ya teman-teman, 9.375. Silakan teman-teman perhatikan area support terdekat ataupun area resisten terdekat. Jadi kalau mau buy on weakness, beli di dekat-dekat support. Kalau mau buy on breakout, beli di dekat-dekat area resisten, atau bahkan closingnya sudah berhasil breakout area resisten. Saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Tower. Saham Tower dibeli asing 201 miliar sepanjang seminggu ini. Kita akan cek chart dari saham Tower. Saham Tower hari ini ditutup koreksi 1,98%. Secara volume sebenarnya nggak terlalu besar ya teman-teman untuk koreksinya dari saham Tower. Bisa kita lihat di sini. Untuk support terdekat di area 1205 atau sampai area kisaran 1180, ataupun bisa gunakan area support 2 di kisaran 1150 sampai 1120. Seperti yang kita ketahui bahwa saham Tower ini sempat sideways yang cukup lama di area sini. Jadi kita harap ketika mengalami penurunan, kalau di sini ternyata gagal menahan penurunan, ada potensi saham Tower bisa tertahan di sini maksimal di 1120 ya teman-teman. Kalau misalnya jebol ya ada potensi menguji area support yang ada di bawahnya. Dan kalau kita ukur pakai Fibonacci sendiri, sebenarnya area support yang kita tempatkan itu adalah area golden ratio dari Fibonacci di 1185, bertepatan dengan area support yang pertama. Jadi kita harap area support ini dapat menahan penurunan dari saham Tower. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan diperhatikan saham Tower di dekat-dekat area support, baik di 1205 sampai 1180, ataupun bisa gunakan area support 2 di 1150 sampai 1120. Untuk resisten terdekat, kalau saham Tower mau melanjutkan kenaikan, ada potensi menguji area 1400-an, tepatnya 1425. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham. Saham Bank BCA, saham Telkom, Bank Mandiri, ASI, Bank BNI, dan saham Tower. Disclaimer on untuk semua saham yang kita sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa juga. Kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip aja saham-saham yang kita sebutkan di video ini. Kalau sesuai, silahkan di entry dengan trading plan-nya masing-masing. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.